Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, apa kabar? Doa saya tentunya kiranya kasih karunia Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus selalu kita rasakan, terlebih lagi sukacita yang melimpah dalam menapaki hari demi hari bersama Tuhan, selalu kita alami. Jemaat yang terkasih, segera kita memasuki satu saat di mana kita akan melaksanakan suatu gerakan mendengar, yakni mendengar firman Allah. Dengan satu tema besar yakni iman timbul dari pendengaran. Roma 10 ayat 17 ya. Faith comes by hearing, di mana kita rindu untuk bertumbuh iman kita. Di masa-masa sulit dan semuanya serba online, kita akan mempergunakan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Sekali lagi mendengar, bukan membaca. Maka Anda akan dikirim oleh Gembala Sidang setiap hari dari bulan Februari sampai Juni, suatu audio di mana saudara dapat klik untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dari Matius sampai dengan Wahyu. Setiap hari 2 pasal, itu berarti 10 menitan. Di sepanjang 22 minggu, kita akan bertumbuh bersama-sama. Bukan saja karunia Tuhan di Induk, tetapi juga di cabang, baik yang di Mesuji, di Trans Tanjungan maupun di Hong Kong. Karena itu mari kita sebagai satu keluarga, satu tubuh Kristus, melaksanakan dan juga bertumbuh bersama-sama dalam program ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara Anda juga ada yang baru pertama kali atau ingin mengenal GBI Karunia Tuhan. Untuk lebih lanjut dapat Anda terhubung dan mengenal, atau mungkin ada berbagai keputusan penting dalam kehidupan Anda, ada pokok doa atau hal-hal apapun juga, jemaat Tuhan dapat menghubungi saya, Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya, untuk saya dapat melayani Anda secara lebih lanjut. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang, selamat beribadah di Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan pada ibadah gabungan kita pada hari ini, 17 Januari 2021. Kita akan mempersiapkan hati kita akan dengarkan panggilan berbakti yang terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan yang keempat, demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah secara daring ya Tuhan. Engkau berkati kami supaya kami boleh menyerahkan seluruh hati dan jiwa kami ya Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu. Mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang boleh Engkau berikan pada kami, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pujian pembukaan kita naikkan berjudul Mengejar Hadir-Mu. Haleluya, kita akan pujikan pujian ini sepenuh hati kita. Kita mau syari
Pembacaan Alkitab terambil dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai ke 26 demikian. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menamainya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar dari siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata di dalam hati, bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh, sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan dikuasai atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari, dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat, itu pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala sesuatu yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan kebahagiaannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Itu pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya?
Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Amin. Doa syafaat akan dinaikkan oleh Pendeta Muda Krishna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Dia dalam doa syafaat. Kita naikkan doa-doa kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk semua kasih-Mu, rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan ini, dengan Engkau membuktikan pemeliharaan-Mu yang sungguh-sungguh nyata dalam segala usaha, pekerjaan, dalam segala studi maupun apa yang kami kerjakan. Di mana saat ini kami dengan penuh sukacita untuk membaktikan yang terbaik kepadamu, karena Engkau telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu Yesus Kristus, dan pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Kami membaktikan persembahan perpuluhan ini, kiranya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih lagi, untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan, semuanya ini sungguh-sungguh dapat dimaksimalkan. Bapa di surga, kami datang kepadamu, terus menyerahkan segala doa syafaat kami. Kami mengingat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan tolong. Jika saat ini kami sekalian pun masih bergumul dengan pandemi yang diakibatkan oleh COVID-19, bukan saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia, karena itu kami bersatu hati, tak henti-hentinya mohonkan belas kasih Tuhan yang menyembuhkan, belas kasih Tuhan Engkau, Jehovah Rafa, yang sanggup memulihkan, menyembuhkan kami sekalian dari semuanya ini. Terlebih lagi jika ada usaha-usaha dari kami, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah dengan vaksinasi. Tuhan tolong biarlah semua usaha-usaha mendatangkan kebaikan, karena Engkau merestui dan Engkau yang bekerja atas semuanya itu. Biarlah kami mengerti keperluan kami. Keselamatan adalah berasal dari Engkau. Di dalam Yesus biarlah semuanya makin menyadari betapa dunia, betapa umat manusia memerlukan Engkau ya Yesus. Segala peristiwa yang terjadi saat ini kami percaya bukan kebetulan, tetapi Engkau bekerja dengan cara-Mu yang sempurna. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu bagi para pemimpin bangsa kami, baik presiden, wakil presiden, menteri, maupun juga orang-orang Tuhan percaya menjabat di pemerintahan. Terlebih lagi juga yang ada di Bandar Lampung, baik itu gubernur, wakilnya, demikian juga para bupati maupun juga wali kota. Tuhan akan tolong mereka sekalian dapat memberikan kemajuan mulai dari daerah Lampung dan juga kemudian kami sebagai warga negara Indonesia. Kami juga akan merasakan kebaikan demi kebaikan karena Engkau memimpin para pemimpin bangsa kami ini. Bapa, kami juga berdoa kepadamu menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Secara khusus kiranya Engkau berkati jemaat Tuhan khususnya dalam segala pekerjaannya, usahanya, studinya. Tuhan tolong Tuhan saat ini ada begitu banyak hal yang merupakan suatu new normal. Kebiasaan-kebiasaan yang dimana kami harus beradaptasi, membiasakan diri melalui protokol kesehatan maupun kegiatan-kegiatan yang lain, bahkan termasuk yang melaksanakan studi. Semuanya mungkin harus dilaksanakan dengan berbagai cara yang berbeda di waktu-waktu yang lalu. Berbagai hal yang dilakukan secara online maupun langsung, Tuhan tolong agar kami sekalian diberi kesehatan, kekuatan, dilindungi dari mara bahaya. Terlebih lagi, Tuhan memberikan rezeki-Mu yang terbaik untuk jemaat Tuhan. Kau menolong mereka yang merindukan keturunan, supaya Tuhan sendiri tepat pada waktunya memberikan keturunan atau anak yang terbaik. Demikian juga mereka yang bergumul dalam segala kesehatannya. Tuhan saat ini Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Mereka yang saat ini menjalani masa usia lanjut mereka, Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang terkasih ini.
di mana mereka dapat menjalani usia senja mereka dengan menjadi suatu contoh dan teladan iman bagi kami, anak cucunya. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati para hamba Tuhan, baik yang melayani di induk maupun juga di cabang. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di GBI Karunia Tuhan di induk bersama hamba-Mu. Demikian juga Pendeta Cipto Hadi yang melayani di Mesuji, di cabang Citra Almasih. Demikian juga Pendeta Muda Ganding yang melayani di Rejo Binangun. Baik keluarganya juga maupun jemaat Tuhan akan tolong di dalam kehidupan mereka. Kami mengingat juga untuk Mbak Ina dan Pak Agus yang melayani di Hong Kong. Tuhan menyertai baik mereka sekalian maupun jemaat Tuhan yang ada di sana agar mereka dapat dipelihara, dipimpin dan bertumbuh bersama-sama. Kami berdoa untuk Trans Tanjungan yang merindukan gembala sidang, kiranya proses yang dijalani dapat berjalan dengan baik sehingga kami percaya Tuhan dapat menyediakan yang terbaik bagi jemaat Tuhan di sana untuk dapat dilayani dengan gembala sidang. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami ke tangan kuasa-Mu. Inilah doa syafaat kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kini saatnya Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Beberapa cara untuk memberikan persepuluhan dan persembahan Anda. Yang pertama, persembahan dan persepuluhan dapat disampaikan melalui rekening gereja yang tertera pada gambar berikut. Yang kedua, memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang berlokasi di depan pintu kantor gereja bagian dalam setiap harinya antara pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Ketiga, melakukan pengumpulan mandiri, yakni menyimpannya dan memasukkannya ke dalam kotak perpuluhan atau kantong persembahan pada saat ibadah minggu berjalan seperti biasa nantinya. Pujian persiapan bagi Yesus semuanya akan kita naikkan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Hidupku seluruhnya
Pencarian makna hidup bagian yang kedua akan disampaikan oleh Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Jack Ma adalah seorang pengusaha yang luar biasa sukses. Seorang pengusaha dari negeri Cina dengan perusahaan yang mungkin sebagian besar kita kenal. Dia mendirikan perusahaan yang namanya Alibaba, dan sebenarnya tidak hanya itu, tetapi banyak sekali hal-hal yang dapat kita lihat dari seorang pengusaha namanya Jack Ma berkaitan dengan kesuksesannya dan bahkan berkaitan dengan kekayaannya. Dia salah satu orang terkaya di dunia, pengusaha terkaya di dunia. Namun Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dari berbagai usaha yang telah dia rintis, mulai dari nol sampai dengan usahanya yang begitu sukses sampai sekarang. Beberapa hari terakhir saya membaca sesuatu yang menjadi dilema menurut saya, di mana beliau, Jack Ma ini menghilang selama lebih kurang 2 bulan terakhir. Seperti kabarnya hilang di telan bumi. Ada yang mengatakan, memberitakan berkaitan dengan hilangnya ini berkaitan dengan kritik yang diberikan kepada pemerintah Cina, sehingga dia harus dihilangkan. Tapi juga masih ada harapan-harapan bahwa ternyata tidak hilang serta-merta, namun ada berbagai banyak hal yang menunjukkan keberadaannya masih bisa ditelusuri. Namun apapun itu, nampaknya kekayaannya ataupun juga kesuksesannya menjadi perbincangan yang kesekian kali setelah yang pertama ini, yaitu apa? Bagaimana dia sekarang seperti tidak ada, seperti hilang saja, tidak mengerti kabar pastinya. Apa yang dibuatnya selama bertahun-tahun, kini nampaknya sepertinya siapa yang akan melanjutkan. Nampaknya seperti siapa yang akan memiliki apa yang setelah dia rintis ini. Dalam pembelajaran kitab Pengkhotbah, khususnya hari ini kita melanjutkan judul pencarian makna kehidupan di bagian yang kedua. Setelah minggu lalu kita belajar bagaimana makna kehidupan dicari, diobserve dari suatu pengalaman dan pengamatan dari si pengkhotbah, yaitu Salomo. Di bagian yang pertama lalu, bagaimana semuanya itu pada akhirnya adalah seperti usaha menjaring angin. Semuanya sia-sia. Dari semua pemantauannya berkaitan dengan segala sesuatu di alam semesta, dalam kehidupan dan peristiwa kejadian, semuanya adalah sia-sia. Semua yang di bawah matahari adalah sia-sia. Nah, bagaimana dengan kisah dari Jack Ma tadi? Demikian juga bagaimana dalam kehidupan kita. Mungkin kita berusaha sama seperti Jack Ma. Kita telah berusaha keras dalam karya, usaha. Kita telah bekerja keras untuk perusahaan kita. Kita meniti karir, menyenangkan majikan, bos, ataupun siapa saja agar kita makin meningkat. Tetapi serta-merta tiba-tiba semuanya hilang. Tetapi semuanya tiba-tiba terlupakan. Semuanya harus digantikan. Anda memupuk karir, meniti karir, kemudian tiba-tiba harus digantikan seseorang yang mungkin kita tidak tahu prestasinya kayak apa. Mungkin tiba-tiba ketika Anda dalam puncak karir, tiba-tiba harus digantikan oleh seseorang yang mungkin jauh lebih muda atau mungkin jauh lebih tidak atau kurang berpengalaman dari Anda dan tidak ada jaminan kesuksesan di masa mendatang. Mungkin itu menjadi dilema juga untuk kita. Namun pengkhotbah menolong kita mengenai mencari makna hidup. Ternyata di bagian yang kedua ini kita akan belajar dari pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 26. Semua yang saya bicarakan di depan tadi, pengkhotbah ternyata telah menemukan berbagai jawaban atas semuanya itu. Tapi puji Tuhan juga ada solusi di bagian akhir. Karena itu jangan hilangkan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama bahwa pengkhotbah di dalam pasal 2 ini mengatakan bahwa aku akan menguji kehidupan. Dengan hikmat yang ada padaku, aku akan menguji kehidupan. Dan ia menyimpulkan apa yang ia uji itu langsung di depan. Ini khasnya Salomo ya. Dia memberikan kesimpulan besar dulu, baru kemudian akan membahas detil demi detilnya. Namun kesimpulannya dalam pasal 2 jelas sekali di ayat 1 bahwa aku hendak menguji kegirangan, nikmati kesenangan, tetapi lihat juga itu semua sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya?
langsung ada suatu kesimpulan di awal mengenai apa hasil dari penelusurannya mengenai kehidupan ketika ia menguji itu. Sekali lagi, kegirangan, kesenangan itu adalah sia-sia. Tertawa itu bodoh. Kegembiraan, kegirangan nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, tidak menghasilkan apa-apa. Lalu dia menggambarkan apa sih yang sudah dia lakukan sehingga dia dapat menyimpulkan semuanya itu. Bukankah di dalam ayat 3 tadi dikatakan bahwa aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur dan lain sebagainya. Dia bereksperimen dengan hidup. Dia bereksperimen yang pertama dengan anggur dan juga kebebalan. Mengenai hikmat yang dia miliki dan kemudian membandingkannya dengan kegirangan berdasarkan anggur, ya, minuman beralkohol dan sebagainya. Dia berusaha menemukan apa yang baik dari semuanya itu. Apa yang baik dilakukan oleh manusia di bawah matahari sepanjang hidupnya. Bukan hanya berkaitan dengan kesukaan, ya, kesenangan minum anggur dan sebagainya, tetapi juga dia telah berbuat banyak hal. Ada usaha keras rupanya. Dia itu seorang pekerja keras rupanya. Di dalam ayat 4-6 bahkan aku membuat seperti dikatakan di sana, aku membuat rumah, aku membuat kebun anggur, membuat taman, kebun dengan pohon-pohon buah-buahan yang begitu banyak. Aku membuat kolam air dan sebagainya. Dapat dibandingkan dalam 1 Raja-Raja pasal 7 dan pasal 9 mengenai itu. Ia pun juga mengungkapkan bahwa dia telah memperoleh apapun juga. Enggak ada kekurangan. Dia memperoleh hamba-hamba atau budak. Dia memperoleh ternak, perak, emas. Dia bahkan memiliki tim penyanyi atau tim pemusik. Kemudian dia juga memiliki kesenangan-kesenangan yang lain yang seluruh umat manusia mampu berikan. Selir, hiburan, dan lain sebagainya dia miliki. Perhatikan itu dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. Nah, namun demikian mari, walaupun dia merasa bahwa tampak hebat, tampak bahagia, tampak sukses, tapi ternyata dari tampak besar dan tampak besar lebih dari sebelumnya itu, dia memiliki keinginan mata dan keinginan hati. Dia menemukan bahwa kenikmatan dalam pekerjaannya itu nampaknya menjanjikan. Namun kesimpulannya adalah bahwa setelah perenungannya itu, setelah penelusurannya itu, ia melihat kembali apa yang dilakukan, semuanya sia-sia. Di dalam ayat 11b dikatakan semua sia-sia, usaha menjaring angin, kosong saja. Dikatakan dalam ayat 11c, tidak ada untungnya, tidak ada keuntungan di bawah matahari. Sekali lagi saya mengingatkan maksud dari pengkhotbah. Ketika dia berkata sia-sia, itu berkaitan dengan segala sesuatu yang dilakukan karena apa? Semuanya dilakukan berdasarkan kesenangan duniawi. Sia-sia. Ketika pengkhotbah mengatakan demikian, artinya semua hal yang dilakukan yang bersifat duniawi. Yang ada di bawah matahari, maksudnya seperti itu. Karena itu, sepertinya tadi menggembirakan, menyenangkan. Kesuksesan ada di sana. Prestasi dan lain sebagainya ada di sana. Tetapi nampaknya kok berlawanan, ya. Kok berlawanan sekarang. Di dalam ayat 10 tadi bukankah dia berkata, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikendalikannya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Wah, dia berjerih payah, bekerja keras, dan dia menikmati hasilnya. Dia bersukacita. Tetapi apa yang dikatakan di sana? Semuanya itu sia-sia. Ketika dia mengambil kesimpulan demikian, ini kesimpulan sesaat. Dia langsung menuju kepada suatu kesimpulan yang membuat dia menjadi benci dengan kehidupan. Dia sudah berusaha, bersukacita dan sebagainya. Tapi kemudian ketika dia mengetahui ini pun sia-sia, dia menjadi antipati menurut saya, menjadi benci dengan kehidupan. Sebab apa? Alasannya apa? Di dalam ayat yang ke-11 dan selanjutnya disebutkan di sana bahwa setelah ia melihat hikmat, meninjau hikmat, membandingkan dengan kebodohan, kebebalan dan lain sebagainya, dia menyadari bahwa kesempatan yang dia miliki yaitu kesempatan yang tidak dimiliki orang lain. Dia adalah raja yang memiliki hikmat luar biasa, hikmat dari Allah.
kebijaksanaan yang luar biasa. Tidak semua orang punya seperti itu. Tetapi pada akhirnya dia jadi muak atau benci ya dengan namanya kehidupan. Oleh sebab dia melihat bahwa walaupun hikmat lebih besar daripada semua kebodohan, itu dikatakan ayat 13 sampai 14. Namun sama seperti itu semuanya akan musnah, mati, sia-sia. Ayat 14b dan 16 menunjukkan bahwa sebaik-baiknya, sebijak-bijaknya orang yang lebih baik dari semua orang bodoh itu pada akhirnya sama aja. Mereka mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sinilah kita belajar bahwa setelah kematian tidak ada lagi yang diingat dari seorang pengkhotbah. Demikian juga kita sekalian, seorang manusia. Tidak ada lagi yang patut diingat ketika kita pun mati, meninggalkan dunia ini. Memang mungkin kenangan-kenangan indah dan sebagainya, tapi itu berlalunya cepat sekali. Demikian juga pengkhotbah membenci kehidupan karena semuanya pekerjaan yang dilakukan tadi, yang kerja kerasnya tadi, membangun ini, menyiapkan itu, melakukan ini dan itu, ternyata yang menyedihkan baginya adalah bahwa semuanya itu juga nanti akan diambil orang. Nggak tahu siapa yang akan ngambil, nggak jelas nanti akan udilnya apa. Jadi sepertinya apa yang sudah dilakukan tadi, ya sekali lagi dikatakan, sia-sia usaha menjaring angin. Ditekankan di ayat 17. Kemudian setelah dia meninjau kekayaannya pun, apapun yang dimilikinya, harta, semuanya, akan diwariskan kepada siapa? Dia merasa bahwa semuanya itu akan sia-sia saja. Dia tidak akan membawanya seterusnya. Dan nanti siapa yang mengelola? Nggak jelas. Ya pasti anak keturunannya, tetapi apakah akan lebih baik? Salomo merasa tidak yakin dengan semuanya itu. Dia pesimis dengan kehidupan. Nah, Bapak Saudara dikasihi Tuhan, karena itu mari kita akan melihat bahwa walaupun demikian, ada satu harapan. Dan nantinya akan menjadi solusi untuk kita sekalian, bahwa walaupun sudah berusaha, sudah bekerja, sudah melakukan ini dan itu, sudah sukses, bahkan senang, sukacita aku dikatakan di dalam ayat 10 tadi. Tapi kemudian tiba-tiba seperti menciut, sia-sia, semuanya sia-sia pada akhirnya. Namun demikian, di dalam ayat yang selanjutnya yang kita bahas ini, pengkhotbah pada akhirnya dapat menerima. Pada akhirnya dapat menerima kehidupannya. Ada sesuatu yang mengubahnya. Sebab di ayat 9 dikatakan, bagian akhir ya, 9 bagian akhir, dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Jadi hikmat tinggal tetap ada padanya. Jadi dari sana manusia atau Salomo di sini yang mengalami itu, dia dapat melanjutkan apa yang dia lakukan, tetapi dari perspektif yang lain. Dengan hikmat yang tetap ada padanya, dia akan dapat menerima kehidupan. Yang awalnya tadi apa? Saya katakan sebagai kesimpulan sementara, dia membenci kehidupan. Sekarang dia dapat menerima kehidupan. Karena manusia pada akhirnya juga ada kesempatan untuk menikmati hasil jerih payahnya. Itu paling tidak 6 kali disebutkan di pasal ini. Bapak Ibu Saudara atau dalam kitab ini, Bapak Ibu Saudara dapat mengeceknya kelak. Nah, perhatikan ini baik-baik bahwa pengkhotbah ketika dia menyampaikan hal ini, dia tidak mempromosikan mengenai pandangan fatalis. Maksudnya, ketika dia berkata, ayo makan, ayo minum, bersenang-senang karena hari esok kita akan mati. Itu pandangan yang fatalis, tapi sebenarnya Salomo tidak sedang mengajak kita seperti itu. Itu pandangan yang nasib, takdir. Ya wis makan minum, besok juga mati dan sebagainya. Nah, sehingga kita tidak ada usaha untuk mencari pencipta atau mendekatkan diri kepada pencipta. Tidak demikian. Namun firman Tuhan mengatakan juga dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17 bahwa dia mengatakan untuk menikmati apa yang ia lakukan, yaitu apa yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Apa yang dapat kita nikmati adalah kita yakin semuanya telah Tuhan sediakan. Bukan sekedar lahir, hidup, makan, minum, mati, selesai. Ya. Tetapi semestinya kita melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan memahami benar bahwa apa yang Tuhan berikan, berkatnya, itu patut untuk kita nikmati. Jadi kalau sudah kayak gitu sebenarnya
tidak sia-sia kehidupan kita intinya. Namun lebih lanjut, mari kita melihat di sana bahwa bahkan penulis kitab Pengkhotbah ini pun mengakui, kalaupun aku dapat menikmati semua hasil kerja ayahku, semuanya itu karena Tuhan Allah yang memberi kesempatan, memberikan hak istimewa untuk semuanya itu. Jadi kalaupun kita dapat bekerja keras dan dapat menikmati hasil, kalau dari perspektif dunia tadi pada akhirnya sia-sia. Tetapi dari perspektif orang percaya, kita dibawa kepada hikmat Salomo. Ketika kita dapat menikmati hasil jerih payah kita pun, termasuk kita yang di masa tua misalnya, menikmatinya pada masa akhir atau masa kehidupan kita di masa lanjut kita, itu pun semuanya adalah pemberian Allah. Ingat, di sini pertama kali pengkhotbah menulis kata Allah atau Tuhan. Ini pertama kali pengkhotbah melibatkan Tuhan di dalam tulisannya. Jadi di sini mulai ada arti hidup. Tujuan hidup jadi jelas karena ada Tuhan di sana. Arti hidup menjadi jelas karena kita melibatkan pencipta, yaitu Tuhan dalam kehidupan kita. Semua yang sia-sia di depan tadi, sekarang ada solusi. Kalau kita menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita lanjutkan bahwa Tuhan memberikan rahmat-Nya kepada orang percaya. Tuhan juga memberikan bagian-bagian kepada orang percaya, berkat-berkat-Nya. Memang dikatakan yang lain di sana ada orang-orang berdosa, pekerjaan mereka itu hanya kesia-siaan. Di dalam pasal 1-2 kita akan juga dapat melihat di sana. Mereka yang bekerja sepertinya mendapat berkat, menghimpun, mengumpulkan rezeki demi rezeki dan sebagainya. Untuk orang yang tidak menyertakan Allah itu sia-sia. Tetapi bagi orang yang percaya, itu menjadi berkat yang patut dinikmati. Wah, ini luar biasa. Pencarian makna kehidupan kita, kalau manusia di dunia atau manusia yang memiliki pandangan hanya dari sudut pandang duniawi, kesenangan duniawi saja, semuanya bisa sia-sia dan menjadi usaha menjaring angin, kosong semata. Tapi ketika kita melihat Tuhan, menyertakan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, tujuan kita jadi jelas. Apapun yang dinikmati orang berdosa, walaupun berkatnya sama dengan orang yang percaya, lain maknanya dalam kehidupan orang percaya. Karena orang percaya dapat menikmatinya dengan yakin bahwa yang saya nikmati ini pun dari Tuhan. Maka sebagai kesimpulan untuk khotbah pada hari ini, ketika untuk pertama kalinya pengkhotbah melibatkan Tuhan, paradigmanya berubah. Dari membenci hidup menjadi menerima hidup. Dari antipati dengan kehidupan, menerima kehidupan dengan penuh syukur dan yakin tujuan kehidupan mereka, berkat-berkat yang akan mereka terima jalani semuanya bersama dan di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun sampai saat ini kita masih belum meninggalkan yang namanya semua yang di bawah matahari, semua yang duniawi tadi adalah sia-sia. Namun di sini kita sudah mulai diberi kesempatan untuk mencarinya, mencari semua makna kehidupan dengan melibatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberikan hikmat, menyediakannya bagi kita sekalian. Hikmat Allah yang Tuhan Allah berikan bagi kita tidak lain ada di dalam tulisan yang telah dipercayakan, yaitu Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah ini menjadi sumber hikmat bagi kita. Mari kita menggalinya. Mari kita menelusurinya. Mari kita mencari bersama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan firman-Nya. Sebab ketika kita meninggalkan firman-Nya dalam kehidupan kita, kesimpulan sudah jelas tadi apa? Sia-sia, semuanya tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Semuanya kosong, menjaring angin saja. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang dituliskan oleh penulis kitab Ibrani di dalam pasal 11 ayat 6 berkata demikian. Perhatikan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jika engkau berpaling dari keduniawian kepada mencari Tuhan Allah dalam sepanjang hidupmu, maka engkau akan berkenan. Iman akan
bertumbuh dalam kehidupanmu dan engkau akan berkenan kepada Allah. Ketika kita segera memasuki bulan Februari dalam 1-2 minggu ke depan, gerakan mendengar yang disiapkan oleh Gembala Sidang untuk seluruh jemaat Tuhan, GPI Karunia Tuhan, baik yang di Induk, di Cabang, di Mesuji, dua-duanya, di Trans Tanjungan, bahkan juga yang di Hong Kong, kita akan mendengar bersama-sama firman Tuhan. Dengan satu gerakan yang memiliki tajuk, Iman Timbul dari Pendengaran. Roma 10 ayat 17 ya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar firman Kristus, iman bertumbuh, iman ditimbulkan, iman dikuatkan, iman dikembangkan. Kita akan bersama-sama mendengarkan setiap hari, mulai 1 Januari sampai 30 Juni, kita akan mendengar 2 pasal dari kitab Perjanjian Baru. Mulai dari Matius dan nanti berakhir di kitab Wahyu. Setiap hari 2 pasal, itu lebih kurang 10 menit selama 22 minggu. Karena itu siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin kita semuanya mendengarkan bersama-sama dan mendapatkan berkat bersama-sama dari mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan mari bukan hanya membuktikan kata pengkhotbah adalah benar, tetapi juga mengalami sendiri. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang hanya 10 menit tiap hari untuk mendengar firman Tuhan, tetapi ada lebih dari 23 jam untuk kita sia-siakan dengan kehidupan tanpa Tuhan. Carilah Tuhanmu terlebih dahulu, firman-Nya, carilah dahulu kerajaan Allah. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Memandang
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Dia yang memberikan janji berkat-Nya. Allahmu memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan. Tuhan memberkati.